Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BEC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman yang sudah pernah menonton channel ini sebelumnya. Kita ketemu lagi di Pesta Komik ya. Ini sebagai sarana untuk menuju ke acara puncak nanti di tanggal 5 sampai 6 Juli 2025 di BEC Bandung. Oke, kita kali ini bertemu lagi dengan teman-teman perwakilan dari Indomaret juga ya. Nah, di sini ada, silakan dikenalkan. Nama saya Ranti, saya yang bikin komik Night Stroll. Oh, saya Adit atau Alfi Patria, mungkin moniker lainnya. Saya sebagai yang bikin teh hangat di komik Night Stroll ini. Alias mensupport istri saya untuk bikin komik. Wah, ini berarti kerja kolektif ya? Kan yang satu support. Oh iya. Nah, iya dong. Bentuknya apapun support. Bener. Ya, tetap. Mikirin makan apa. Ya, iya benar. Itu yang paling susah. Iya. Ya, sebagai suami yang paling susah tiap hari adalah ditanyain mau makan apa. 1 jam mikir. Ya, itu dia. Akhirnya nggak makan, mati bareng ya. Jam 3 baru makan. Nah, ya itu. Ya, terus mah kan, asal lambung naik. Ngilanta dulu. Ya, ujungnya pesannya udah pernah dipesan lagi. Iya. Ya, gitu ya. Oke, itu aja selesai curhatnya di situ ya teman-teman ya. Kita akan membahas komik dari Ranti yaitu Next Troll. Nah, ini komiknya ada di sini di tangan saya sekarang nih. Nah, ini hal pertama yang aku lihat dari komik ini dan langsung menarik perhatian adalah penasaran ini Ranti ini terinspirasi dari heart reference-nya tuh dari apa? Oh. Sebelum aku ngasih pendapat ya. Tapi kalau dari Ranti sendiri tuh sebenarnya referensinya dari apa? Oke, jadi sebenarnya komik Night Stroll ini ceritanya itu tentang petualangan si cowok yang di cover namanya Remy, dan ini dia tuh sebenarnya dog walker aja. Oh. Dia emang tipe yang regular guy aja, yang nothing special lah dari dia, tapi suatu hari dia dapat suatu pekerjaan yang bakal lead dia ke some mystical adventure gitulah. Jadi emang volume 1 ini baru ibaratnya intronya gitu, sampai nanti akan ada konflik lain-lainnya gitu. Kalau untuk referensi sih sebenarnya sih macam-macam ya. Kalau gue sendiri tuh sebenarnya suka banget film zaman dulu. Contohnya kayak Labyrinth David Bowie. Ya. Terus apa sih namanya? Mass of the Red Dead-nya Vincent, yang main Vincent Price. Terus paling dari buku juga ada novel Neverending Story. Terus kemudian kartun kayak Adventure Time. Terus spin-off-nya dia tuh Fiona and Cake. Dari situ kurang lebih. Oke. Nah, kalau aku pribadi sih pas ngeliat pertama kali ini ya, ngeliat pertama terus baca komiknya juga, yang terlewat pertama adalah Tintin. Oh iya betul. Karena rasa pas baca komik ini itu kayak komik Eropa banget. Kalau teman-temannya kan ada yang manga, ada yang mungkin komik Amerika yang kayak DC, Marvel dan gitu-gitu. Tapi ini tuh lebih ke kayak komik Eropa dan itu jarang banget. Kalau aku pribadi ya ngelihat di Indonesia tuh jarang banget yang referensinya itu ke komik Eropa. Selain stylenya dan selain ada anjingnya juga kan, Tintin ada anjingnya, adalah panelnya. Nah, panelnya ini unik banget. Kalau manga kan biasanya ada yang panjang, ada yang miring, ada yang nggak pakai panel. Kalau ini panelnya kayak gini deh. Kalau di Jepang itu rata-rata, karena kebetulan setelah saya lebih ke manga ya, jadi taunya manga. Kalau manga itu rata-rata paling banyak 9 lah. 9 kotak, 9 panel. Ini bisa sampai 15 di satu halaman, guys. Iya. Mana ya tadi ya? Nah, ini nggak kebaca kan? Nah, jauh nih, biar nggak spoiler. Nah, ini. Tapi 15, bisa sampai 15. Mungkin untuk referensi panel sendiri, mungkin ada juga komik manga yang sebenarnya panelnya kayak gitu. Jojo. Iya. Kalau Jojo itu sebenarnya antara apa ya, kayak semacam perkawinan antara komik Amerika dan Jepang. Nah, di sini si Ranti ini sebenarnya nggak pernah tuh baca Jojo, tapi dia nggak tahu kenapa waktu saya lihat, dia kan ngeliatin draftnya kan tuh kayak Jojo ya panelnya gitu beneran, dan beneran apa ya, feel-nya itu distinktif gitu loh gitu. Jadi nggak, maksudnya ya ini mungkin subjektif ya gitu, tapi kalau dari referensi saya itu antara storytelling yang diubah ke panel itu kayak antara
Europe dan Asia. Saya juga lupa mention sih sebenarnya dulu waktu kecil tuh ibu gue tuh suka beliin komik Tintin memang. Kemudian kayak Asterix Obelix, Ya. terus apa lagi ya judulnya ya? Tapi tuh bukan Smurf tapi tapi apa ya? Kayak tuh mama tuh belinya tuh di Pasar Mester. Jadi tuh actually tuh kayak bukan kayaknya tuh bukan original kopi juga, entah bekas atau apa, tapi ada banyak banget dulu memang di rumah gitu. Dan emang tapi udah lama banget gak baca, mungkin secara nggak sadar numpainnya kayak gitu panel. Dan perbedaan feeling yang didapat dari baca panel yang kayak gini adalah flow-nya tuh kayak lebih terjaga, langsung nyambung gitu loh. Karena kalau manga kan dengan panel yang berbeda-beda ukuran dan segala macam, dia itu ngasih daya kayak kejut atau kayak tiba-tiba vibes-nya naik banget terus turun lagi, lebih fluktuatif. Kalau ini kan kayak landai gitu, kayak aman gitu, kayak semuanya akan aman gitu, kayak langsung nyambung. Nah sama kayak kalau kita baca bukunya Scott McCloud yang Understanding Comic, itu kan panelnya juga numpuk-numpuk dengan ukuran yang sama kan, gitu kan. Jadi kayak kita nggak usah repot-repot, mata itu kayak nggak capek nyari dialog gitu loh, kayak karena udah urutan. Apakah itu juga terpikirkan waktu bikin si Next Roll ini? Sebenarnya proses bikinnya sendiri itu saya tuh baru pengen bikin ini tuh kayaknya awal tahun 2023 kali ya. Tapi kemudian karena ke distract dan banyak kerjaan yang lain baru kekejar banget itu mungkin tengah tahun inilah. Framework mikirin panelnya itu yaudahlah bikin aja dulu gitu. Akhirnya yaudah nggak apa ya, untuk komik pertama mungkin karena pertama kali juga ya, jadi tuh saya tuh juga belum kebayang gitu kayak gimana sih mentranslate ide ke dalam panel, kayak planningnya tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah selesai, oh udah kebayang, berarti nextnya harus kutebus dengan panel yang mungkin gak serapat itu ya, karena ternyata kecil banget gitu, karena emang gak expect A5 sekecil ini kayak gitu ya, kayak I learn something dari bikin yang pertama lah, nanti akan diperbaiki di yang kedua kayak gitu. Enggak lah, tapi kalau ini di print di A0 juga nggak kecil banget kok, santai aja. Cuman susah jualnya. Nah, itu dia. Lebih ke kayak poster film di bioskop-bioskop kan gitu maksudnya kan. Cuman enggak lah, kalau kekecilan mungkin karena ukurannya juga. Karena kan komik Eropa rata-rata ukurannya A4 antara atau B5 gitu kan. Jadi kayak masih aman gitu ya. Ini kan lebih ke A5 ya, jadinya kekecilan. Tapi apakah ketika ngerjainnya tadi, karena kerjanya tadi nggak terlalu sampai dibikin, maksudnya bukan nggak dipikir ya, kayak spontan gitu kan, apakah karena referensinya udah emang sukanya film-film jadul dan komik-komik waktu kecil baca komik Eropa, jadinya secara natural? Betul, kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Dan sebenarnya referensinya gue tuh berusaha memperluas referensi aja sih. Jadi emang gak cuman dari komik aja, tapi harus baca novel, harus baca mungkin graphic novel atau film atau mungkin musik, itu juga bisa kayak gitu. Video musik, benar. Dan which is juga nggak apa-apa, karena ada salah satu komikus, Alex Irzaki, dia tuh suka banget dengan komik Cina zaman dulu kan, yang silat-silat gitu. Dan itu terbawa ke panelingnya Mbak Alex juga gitu, jadinya yang lebih ke arah sana. Jadi nggak ada yang kayak no panel gitu, nggak ada gitu. Jadi kayak gridnya, bleednya itu kayak jauh gitu. Jadi emang nggak apa-apa. Kalau kayak gini malah jadi unik gitu. Kayak aduh lupa namanya siapa komikus, dia pernah menang Silent Comic juga. Dia bahkan nggak ada panelnya sama sekali. Itu full gambar doang, dan itu malah jadi juara waktu itu, menang dia Silent Manga. Itu juga unik gitu. Dan apakah waktu bikin si Next Roll ini mau secara teknis mau secara cerita ada kayak ini nggak ngobrol-ngobrol tukar pikiran dengan suami apa gimana gitu sebelum dibuat waktu masih konsep? Biasanya gini, awal pengen bikin komik ini tuh sebenarnya jalan ceritanya nggak seperti ini. Justru cuman ngejelasin ada sebuah tokoh yang di dalam, dia mau nyeritain si backstory-nya dia gitu kan. Kalau gue sendiri selalu ngeliatin nih, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gini gimana ya gitu. Tapi ya udah dilanjut aja dulu, dikembangin dulu kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk pengembangan cerita dan karakter desain sih, saya sebenarnya nggak mau mencampuri eksplorasinya Ranti sih, karena justru akan sangat berbeda gitu. Dan saya nggak mau membatasi dia, jangan kayak gini orangnya, jangan kayak gitu ceritanya. Itu
karena itu akan sangat subjektif gitu. Jadi saya biarkan dia diskusi dengan mungkin dengan dirinya sendiri dan mungkin teman-teman yang mungkin lebih punya pandangan yang nggak subjektif kayak gitu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri sih paling bantunya mungkin kayak gini. Nah di komik ini kan dari covernya aja udah ada karakter anjing kan. Nah itu paling struktur anatomi anjingnya sih gitu, karena kan saya sehari-hari kan bikin pet illustration gitu sama beberapa kerjaan lain, tapi sudah cukup katam lah dengan struktur anatomi anjing, kucing dan hewan-hewan lainnya ketimbang manusia. Nah itu sih paling itu doang. Tapi kalau yang eksplorasi lainnya saya biarkan dia mengembangkan sendiri. Sama kadang itu misalkan gue bikin script gitu, terus aku tanya dulu pendapatnya, menurut kamu ini ada gapnya nggak, ada yang bolong nggak plotnya, atau ada yang sesuatu yang harus susah dimengerti atau kayaknya kurang detail nih atau apa. Nah biasanya aku tanya suamiku gitu. Dan itu pun tetap bukan, putusannya nggak harus diambil penuh gitu, nggak apa-apa, karena kan ya nanti kalau diambil penuh subjektif banget, nanti nggak berkembang gitu loh, gitu kan. Pas udah lagi berdiskusi ya, bahasanya itu dia. Karena di otak saya tuh selalu bahasa Jepangnya yang selalu teringat, karena waktu kuliah sastra Jepang selalu pakai kata itu gitu. Jadi lupa mulu diskusi itu. Nah, diskusi pas waktu bukan bahasa Jepangnya sodang ya, bukan itu. Jadi pas berdiskusi dengan orang terdekat, rasanya gimana sih kalau dari sudut pandang komikusnya dulu ya? Rasanya gimana sih ada teman berdiskusi di rumah gitu, jadi bisa kayak sharing kayak gitu-gitu. Gimana? Bagus dong, itu justru support paling baik itu dari orang terdekat. Orang terdekat kalau misalkan suami, ayah, ibu, kakak atau sahabat itu mendukung mimpi kita, itu justru itu yang paling bisa bikin kita maju dibanding sama orang yang sudah expert, misalkan kayak seniman yang sudah terkenal gitu. Itu jauh lebih meaningful dari orang-orang terdekat kayak gitu. Jadi emang punya teman diskusi di rumah itu amat sangat membantu sih gitu. Kalau dari sudut pandang Iya, kucing juga. Kalau dari saya sendiri sih jadi awal itu karena ketemu pertama, ya malah curhat ya. Maksudnya Ranti itu udah mengemukakan idenya, dia itu pengen bikin komik itu dari kami pertama ketemu gitu. Jadi setelah berumah tangga ya sayang banget dong kalau enggak menjadikan itu nyata, dan ya paling enggak jadi dulu lah gitu loh. Itu terus maksudnya kan kalau saya sendiri sih karena awal ketemu sama-sama gambar, sama-sama ini speak industri lah ya gitu. Kita semua pernah, we've been there gitu. Speak industri. Jadi lah, tapi ya saya sangat support sekali sih untuk dia bikin komik, dan saya sangat bangga sekali sih dia untuk rilisan komik pertamanya ini gitu. Ya nanti kita kasih inilah ya, mungkin dari saya mungkin nanti kolaborasi bikin poster atau bikin musiknya gitu, hardcore ya, atau grindcore gitu. Boleh dulu. Iya. Boleh ya nanti Bahkan ya ngomongin lagi. terbit atau enggak nanti. Dimainkan dengan violin. Boleh. Saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang, ya silakan. Approvalnya dari saya semua. Final rules. Nah, tapi waktu bikin komik si Next Roll ini, ketika sudah berdiskusi dan akhirnya komiknya jadi, rasanya gimana? Beda nggak dengan sebelum ada teman diskusi? Misal aku susun suami ya gitu. Pas ini lahir tuh akhirnya gimana? Lega banget, terus kayak rasanya wow, I'm a different person now karena udah bikin komik, berarti harus bikin lagi gitu, harus diterusin lagi, harus mengkeep vision yang mau dibuat itu kayak gimana tuh harus kayak gitu lagi gitu. Ya, dengan adanya teman diskusi itu sangat membantu. Dan suami selalu mendukung lah ya, selalu mensupport lah ya, alhamdulillah. Meskipun saya bangunnya siang ya.
pagi. Iya. Iya. Tidurnya pun beda dong jamnya. Bed. Enggak, Saya aku lebih kurang tidur. iya Kadang apa? aku kurang tidur, Ada yang- kadang ya udah. Kalau saya sih kebawa karena kerjaan sih, tapi apa ya sebisa mungkin apapun yang bisa dibantu ya kalau untuk apa namanya keseharian atau mandi ini sih mungkin itu ya udahlah. Tapi kalau untuk diskusi brainstorming itu apa ya jadi pendengar yang baik untuk ide-idenya Ranti aja sih gitu, untuk penulis itu sendiri, karena kan apa ya kalau saya sendiri ya saya percaya sih gitu, percaya dari awal tuh Ranti akan bisa menelurkan komiknya yang pertama atau impian-impian yang lain gitu. Jadi ya untuk kemampuannya sendiri mungkin ya dari segi teknis mungkin kami juga diskusi juga apa namanya yang teknis banget ya mungkin ya gitu. Teknis juga aku kan Nggak bisa teknis. nanya kayak, Oh iya, cerita. Terus kalau misal si karakter ini jadi lagu itu lagunya apa gitu. Jadi kayak kita mungkin kami lebih bisa membayangkan lagi untuk separasinya kayak gitu kan. Berarti kurang lebih apakah bisa dibilang dengan orang yang membaca Next Roll ini seakan-akan kayak secara nggak langsung juga, secara spontan juga kayak bisa mengenal kalian berdua nggak sih? Karena ini kan hasil dari kalian berdua juga gitu, maksudnya diskusinya dan prosesnya juga gitu kan? sebenarnya ini ceritanya udah lama banget, dari bikin tuh tahun berapa ya, 2018. Tapi kayak nggak diterusin dan udah ngulang beberapa halaman tuh berkali-kali sampai akhirnya baru kesampaian itu sekarang. Sebenarnya ceritanya kalau menggambarkan diri sendiri gimana ya, mungkin some part of me kali ya, nggak the whole thing, karena Terutama referensi kan? referensi betul, terus apa ya, ibaratnya tuh kayak framework berpikir berceritanya lebih kayak gitu sih sebenarnya, kayak ya. Oke. Nah, kedepannya nih setelah Next Roll, apakah ada keinginan lagi untuk membuat hal yang mungkin nerusin atau mungkin bikin yang lain dulu apa gimana? Atau bikin morning stroll dulu apa gimana? Ini tentu saja harus dilanjutin ya. Kalau sampai berapa volume belum bisa ngomong, takutnya cuman nggak sebanyak itu. Tapi ada beberapa konsep di kepala saya yang pengen dibikin juga. Salah satunya ada komik lawak lah. Oh, Iya. Oke. Apakah berdiskusi juga komik lawaknya? Iya. Oh, komedi buddy berarti. Komedi buddy dong berarti ya bener ya. Oke, ya udah berarti terima kasih untuk Ranti dan juga Mas Adit ya. Untuk penjelasan mengenai komik Next Roll. Saya sih nggak bisa cerita banyak panjang mengenai ini, takutnya spoiler. Iya. Karena kalian harus baca sendiri. Selain pengalaman yang berbeda, ceritanya pun apa ya, bisa dibilang kalian nggak akan ketebak lah. Karena di covernya nggak menyampaikan apa yang nanti kalian lihat di dalamnya gitu, maksudnya. Takutnya kalau saya kasih tahu nggak kaget lagi gitu. Karena waktu saya baca sih tadi, walah apa tiba-tiba begini nih. Nah, tapi pas Ranti bilang referensinya itu tadi, oke, paham sih kenapa ke arah sana sih gitu. Oke, berarti bisa dibeli di Tokopedia saya. Apa namanya tuh? RRR NTE di Indomaret. ini mah. Sip, ya udah. Terima kasih tuh Ranti dan Mas Adit. Kita ketemu lagi di video-video pesta komik yang lain. Jangan lupa datang ke Peskom ya tahun depan ya. Jangan lupa datang ke Peskom 5-6 Juli 2025 untuk bertemu dengan Ranti dan Mas Adit dan bercerita mengenai berdiskusi antara suami dan istri gitu ya untuk melahirkan ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Oke. Thank you. Ya. Peskom, 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 pesta kita semua. Peskom, peskom, peskom.